Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada segenap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 1-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yesaya 7 ayat 9 bagian B. Tertulis demikian. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan seseorang, baik itu dalam pertemanan, pekerjaan, perjanjian bisnis, dan termasuk dalam pernikahan, selalu didasari dengan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan ini akan berjalan pincang dan tidak harmonis. Akan ada hal-hal yang mengganggu bila tidak ada kepercayaan di dalamnya. Demikian pula halnya saudara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Harus didasari dengan kepercayaan. Kita percaya kepada Tuhan dan percaya akan eksistensinya, akan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Wujud dari kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan dengan mentaati firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, serta menjalani visi panggilan-Nya dalam hidup kita. Selain itu saudara, sebagai akibat dari percaya kita kepada Tuhan, maka kita tidak khawatir, kita tidak cemas ataupun takut dalam menjalani kehidupan ini, karena iman percaya kita kepada Tuhan. Secara timbal balik saudara, Tuhan mengganjar kita yang percaya kepadanya dengan berkat, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, keselamatan dan penyertaan-Nya yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 7 ayat 9 bagian B ini dikatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Konteks ayat ini pada saat itu adalah Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya untuk Raja Ahaz supaya ia menyikapi ancaman dan masalah yang sedang mendatanginya dengan 4 sikap yang merupakan perintah Tuhan. Yang pertama adalah teguhkanlah hatimu. Yang kedua, tinggallah tenang. Yang ketiga, janganlah takut. Dan yang keempat, janganlah hatimu kecut. Apa yang direncanakan oleh musuh Raja Ahaz tidak akan terjadi. Demikian janji firman Tuhan dinyatakan baginya. Namun ada satu hal yang penting yang menjadi kunci dari sikap yang benar yang perlu dilakukan oleh Raja Ahaz, yaitu percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau dia percaya, maka ia akan mengalami apa yang menjadi janji firman Tuhan. Dan kepercayaannya itu akan membuatnya kuat hati, tenang, tidak takut dan tidak kecut menghadapi situasi yang mengancam jiwa dan rakyatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak pesan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Namun masih sering saja terjadi bahwa kita bimbang dan ragu kepada Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 58 tertulis, "Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ." Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa ketidakpercayaan menghalangi mujizat Tuhan. Ketidakpercayaan menghalangi berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita, saudara, tinggal dalam ketidakpercayaan. Percaya adalah sebuah pilihan. Keraguan dan kebimbangan juga adalah pilihan. Tinggal kita sendiri yang menentukan apakah kita mau percaya atau tidak kepada Tuhan. Percaya adalah sikap iman. Kita tidak perlu menunggu bukti terlebih dulu. Bukti akan datang kemudian setelah kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal apa yang membuat saudara tidak percaya kepada Tuhan pada hari-hari ini? Mungkin ada masalah yang begitu berat, dan hal itu membuat saudara bimbang kepada Tuhan. Mari ingatlah pesan firman Tuhan, supaya kita percaya kepadanya. Karena ketika kita percaya, kita teguh jaya. Percaya membawa berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami untuk menaruh iman, percaya kami kepada Tuhan. Meskipun ada masalah persoalan dalam hidup kami, ada begitu banyak tantangan berat yang harus kami hadapi, tapi Tuhan, Engkau punya kuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan kehendak-Mu bagi kami adalah untuk kami percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau takut dan tidak mau kecut hati, tapi kami mau bersemangat, bersukacita, beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati dan lindungilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.